Assalamualaikum. Kita punya 5 soal matematika, tepatnya adalah soal SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel yang hot. Ini cocok untuk teman-teman yang pendalaman materi kelas 10 ya, kelas 10 matematika wajib, dan juga teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk UTBK atau yang sekarang kelas 12. Silakan simak terus. Kita berdiskusi bersama, jadi siapkan pensil dan kertas oret-oretannya untuk teman-teman juga bisa ikut mengerjakan bersama-sama. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama ini ya, ada bentuk yang seperti ini. Silahkan teman-teman bisa simak atau pause dulu sebelum mengerjakan, jadi nanti tinggal di play lagi untuk melihat pembahasannya. Oke, kita lihat tadi ada sistem persamaan linear sebagai berikut. Ini ada 1, 2, dan 3 ini ya, 1, 2, dan 3. Yang diminta adalah menentukan nilai 2x min y min z dan gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Idenya apa teman-teman? Sudah dapat ide? Nah, ide dasarnya adalah begini. Kita susun saja ya, disusun saja setiap persamaan linear 3 variabel, persamaan linear 3 variabel ini susun. Bentuknya adalah yang di ruas kiri, itu adalah isinya adalah variabel. Oke ya, langkah pertama begini. Terus yang di ruas kanan isikan sebagai konstanta. Nah, sekarang kita mulai dari persamaan yang pertama dulu. Di persamaan yang pertama kita punya ini 4x min y plus 3z gitu. Terus y ini. Nah, kita kumpulkan saja. 4x berarti kita tetap tuliskan 4x kan gitu ya. Di sini ada x-nya yang dipindah atau kita tulis satu aja, min y plus 3z, pelan-pelan aja ya. Kemudian y-nya ini kita pindah ke ruas kiri jadi min y kan gitu ya. Min 2z-nya ini kita pindah jadi plus 2z. Oke. Sama dengan konstantanya tinggal aja di ruas kanan 19. Nah, gitu ya. Terus kemudian kita kelompokkan, kita jumlahkan yang sevariabel sama yang variabelnya sama ya gitu. 4x ini ada pasangannya gitu ya. Min y sama ini min y berarti min 2y. Oke. 3z plus 2z berarti plus 5z sama dengan 19. Oke. Persamaan yang pertama kita sudah dapatkan bentuk standarnya seperti ini. Nah, itu kan. Ruas kanannya adalah variabel, ruas kanannya adalah konstanta dan ruas kirinya adalah variabel semua. Nah, kita cek sekarang yang persamaan kedua ya. Kita modifikasi dulu. Langsung aja 2x, di sini ada x-nya enggak. X-nya ini pindah jadi plus x berarti jadi langsung 3x gitu ya. Oke, ini 4y plus di sini ada y ya, ada plus 3y pindah ke ruas kiri jadi apa? Min 3y. 4y min 3y tinggal y saja. Oke, langsung aja kita tulis. Ini konstanta di ruas kiri, berarti kita pindahkan aja ke ruas kanan. Dia punya 70. Oke, 70 ternyata di sini ada konstanta juga 10, berarti kita bisa langsung jumlahkan. Langsung aja kita jumlahkan ya. 70 positif jadinya pindah ke ruas kanan dikurangi 10 berarti tinggal 60. Oke. Sekarang kita cek lagi z-nya. Ini z-nya adalah min 8z, berarti kita pindah ke ruas kiri jadi plus 8z. Oke, kita sudah dapat persamaan yang kedua. Oke, yang ketiga sekarang. Sekarang kita punya x-nya adalah x-nya kita tulis dulu depan. Nah, ini ternyata x-nya di ruas kiri, ruas kanan, berarti kita pindah ruas kiri. Jadi apa? 5x plus 5x kan jadinya gitu. Di sini ada y, di sini ada min 2y, berarti pindah ke sana jadi plus 3y kan gitu ya jadinya. Oke. Apalagi 5z ini kita punya di sini 4z, pindah ruas jadi minus 5 min 4 jadi plus z saja tinggal. Sama dengan di sini ada konstanta 7, di sini enggak ada, berarti pindah ruas tinggal min 7 minus 7. Oke, siap. Kita dapat 3 persamaan ini sekarang. Nah, kalau sudah 3 persamaan ini gimana? Langkahnya sama seperti soal SPLTV yang sebelumnya sudah saya upload banyak juga jadi kita lakukan eliminasi dulu variabel yang gampang dieliminasinya ya gitu ya. Tentunya kita pilih yang gampang dari ketiga persamaan ini. Mana kira-kira yang lebih gampang dieliminasikah? Kita milih x, y atau z. Kalau saya sih milih y karena di sini ada plus y saja, di sini 2, di sini 3. Nanti kita pakai persamaan 2 ini sebagai pivot persamaan acuannya. Berarti kita eliminasi dulu dari persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi y ya, berarti 4x min 2y plus 5z sama dengan 19 kan gitu. Di sini ada
3x plus y ya, plus y berarti y nya harus dikalikan 2 kalau mau kita eliminasi, berarti dikali 2 kan jadi 6x kan, itu langsung ya plus 2 plus 2y. Paham ya, paham ya. Jadi y nya karena ini mau dieliminasi dengan 2, ini konstantannya variabelnya koefisiennya 2, berarti di sini juga harus kita kalikan 2. Oke, kalikan 2 berarti 3x dikalikan 2 jadi 6x. Oke, 2y terus ditambah 8 dikalikan 2 jadi 16z. Oke, sama dengan dikalikan 2 jadi 120. Siap. Siap. Oke, kita eliminasi z nya z tadi apa, y nya ini min, sini plus, berarti harus dijumlahkan. Ini tambah ini berarti kan jadi 10x. Oke, di sini tinggal apa, plus juga, plus 21z sama dengan ini ditambahkan jadi 139 kah? Iya benar. Oke, kita dapat persamaan yang keempat. Nah, sekarang kita geser ke persamaan 3 dan 2 ya. Kita pivotnya tadi atau acuannya di persamaan 2. Oke, persamaan 3 dan 2 ini yang ketiga itu punya 3y, berarti kita tulis saja 5x plus 3y. Oke, ditambah z sama dengan minus 7. Oke, diingat-ingat ya, ini harus sama yang dieliminasi. Yang ini tadi kita ngeliminasi y, yang di sini juga harus ngeliminasi y, nggak boleh ngeliminasi z, nanti kan tidak ketemu. Nah, kenapa? Karena agar tersisa x dan z. Di sini juga nanti akan tersisa x dan z juga. Oke, udah ya ini. Oke, sekarang gini 3y ini 3y kan, berarti di sini harus dikalikan 3x dikali 3 berarti 9x. Oke, ditambah 3y. Oke, tambah 3 dikali 3 lagi plus 24z sama dengan dikali 3 180. Oke, siap. Nah, kita eliminasi y nya karena ini sama-sama positif berarti kita harus lakukan operasi pengurangan. Ini dikurangi jadi minus 4x. Oke, ini jadi hilang 0 kan. Oke, z ini minus 23z sama dengan ini minus ini berarti minus 187 lah. Oke, kalau kita tulis dalam bentuk positif, ini dikalikan min 1 semua kan bisa jadi 4x plus berapa ini 23z sama dengan 187. Ini persamaan yang kelima. Nah, sekarang kita mau apakan ini? Kita mau kita apakan ini? Di sini kita punya dua persamaan ini. Nah, kita bisa lakukan eliminasi dari persamaan 4 dan berapa di 5. 4 dan 5 kita lakukan eliminasi. Yang dieliminasi mana? Kita punya 10x 21z, sini 4x 23z. Yang mudah dieliminasi yang mana? Yang x ya. Ini dikalikan 2, ini dikalikan 5 jadi 20 nanti sama. Berarti ini kita kalikan 2, yang 4 ini dikalikan 2 berarti jadi sama dengan apa? Kalikan 2 jadi 20x kan gitu ya. Ditambah 42z sama dengan dikalikan 2 jadi 200 berapa? 79 ya, bener 278 sih, 8. Oke, yang bersama 5 dikalikan berapa? Jadi dikalikan 5 kan jadinya tadi. Oke, jadi dikali 5 20x 23 dikali 5 15 115 ya, 115z sama dengan dikali 5. Ini dikali 5 berapa? Kita hitung aja di sini ya. Ini dikali 5 berapa sih? Berapa? 35 ya, 5 nyimpen 3 dikali ini 3 4 9 35 ya. Oke, 935 bener ya. Bener ya, 935. Oke. Ya, benar, 935. Terus kita mau kurangkan karena ini sama-sama positif, kurangkan berarti ini hilang. Kita tinggal ini dikurangi ini berapa? Aduh, 42 dikurangi, bentar, silahkan teman-teman hitung berapa. Aduh, kursornya mana ini? Oh, ini. Oke, teman. Oke, berarti kita punya 42. Oke, 42 dikurangi berapa? Dikurangi 115. Oke, biar cepat. Jadi min 73 Z. Oke, sama dengan 278 dikurangi itu berapa? 278 dikurangi 935. Oke, minus 657. Kalau kita bagi itu jadi ketemu berapa Z-nya? 657 dibagi 73. Oke, ketemu berapa? Set, minus 9 loh, minus 9. Ini minus berarti
9. Oke, Z-nya ketemu 9. Oke, kita sudah dapat Z-nya 9. Kalau kita dapat Z-nya 9, kita tinggal main-main aja. Pilih aja persamaan yang mana yang gampang. Untuk menghitung kita ambil dari persamaan substitusi ya. Kita sekarang substitusi nilai Z itu ke persamaan 10X ditambah 21. Yang ini ya, 21 Z, Z-nya adalah 9 sama dengan 139. Pilih aja persamaan bebas, yang 4 atau yang 5. Oke, jadi 10X ini jadi berapa ini kali 9 jadi 189 ya, berarti langsung tak pindah 139 dikurangi 189, ini kan 189 ya nggak sih ya. Oke, berarti ini ketemu berapa sih, 50 minus 50 10x, berarti x nya berapa lagi, iya minus 5, x nya adalah minus 5. Kalau x nya kita sudah ketemu minus 5, kita tinggal ngitung y nya. Y nya kita tinggal substitusikan kemana, yang terserah lah, yang enak yang mana sih, yang mana kita ambil persamaan yang mana, boleh si aja yang atas ya, kita substitusi yang terakhir. Set, kita substitusi ke persamaan, pilih mana, ayo yang ini aja ya, yang ketiga ya, 5x, berarti 5x, x nya adalah tadi berapa, 5 minus 5. Oke, bener ya, x nya tadi minus 5. Oke, betul, kita substitusi x nya minus 5 ya, ditambah 3 dikali y nya, 3 dikali y nya, 3 dikali y nya, y nya mau dicari. Oke, mau dicari. Oke, y nya mau dicari ya, ternyata tambah z, z nya 9. Wah, tahu gitu tadi ambil aja persamaan 2 ya, nggak apa-apa lah, kita terlanjurin ya. Ini min 25 ditambah 3y ditambah 9 sama dengan minus 7. Kalau kita pindah-pindah ruas ini tambah ini tinggal minus 14, 3y sama dengan berapa, minus 16 ya, sorry 16 minus 16 pindah ke sini, minus dari positif jadi berapa ini, tiktuk 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 9 ya. Jadi 9 ini dikurangi minus 16 pindah ke sini minus 7 tambah 16 9 kan, 9 berarti y nya ketemu 3. Nah, kita sudah temu, tinggal kita masukin aja ke persamaan nih, 2x 2 dikali min 5 berarti minus 10, min y nya adalah 3 minus 3, min z nya adalah 9. Oke, ketemu berapa ini, minus 22 kan, betul nggak sih, betul, minus 22 ya. Oke, bener ya, bener, siap gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ke nomor kedua ya. Oke, dan ini soal yang keduanya. Oke, langsung saja teman-teman bisa lakukan eksekusi dulu, di pause dikerjakan. Oke, memang tadi terkesan panjang penjelasannya karena harus saya uraikan satu persatu. Setelah itu kita mulai percepat mengerjakannya ya. Oke, harapannya teman-teman sudah paham bahwa langkah-langkahnya step by step yang untuk mengerjakan SPL TV itu ada seperti itu. Nah, sekarang kita langsung eksekusi aja. Ada pecahan sekarang. Bagaimanakah kalau pecahan? Kalau pecahan kita bisa lakukan, yang pertama adalah hilangin dulu penyebutnya kan gitu. Hilangin dulu penyebutnya. Di sini kalau variabelnya di atas dan di bawah adalah konstanta yang merupakan penyebut, koefisien penyebut ini 7, di sini ada 4, di sini ada 5, maka kita hilangkan dulu. Oke, caranya menghilangkan gimana? Kita kalikan aja jika ada kok x ya. Dikali. Oke, kita kalikan aja yang ini samaan yang pertama itu dengan penyebutnya berapa sih? 7 ya, kebetulan tunggal, kali aja 7 kali 7 berarti kan jadi apa, 7 nya ini hilang, x min y kan gitu ya, tinggal gitu, minus z dikali 7 berarti minus 7 z sama dengan kedua ruas ya yang dikalikan, min 4 dikali ini berarti minus 28. Oke, siap, berarti ini dikali berapa lagi, yang ini 4. Oke, dikali 4 jadi apa, prok 2x dikali wait. Oke, tunggu yure aku. Ya, 2x dikali 4 berarti 8x ditambah ini berarti y kan per 4 dikali 4 tadi, y
plus 3Z sama dengan berapa ini? 11 dikalikan 4, 44. Oke, siap. Yang ini dikalikan berapa? 5. Oke, set 5 berarti ini 5x. Oke, minus Z sama dengan 3. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan 1, 2, 3, mulai. Oke, berarti kita sudah punya persamaan ini. Sekarang kita tinggal ngecek aja. Ini yang bentuk persamaan ketiga ini ternyata dia sudah punya dua variabel kan, ini X sama Z. Berarti dari persamaan 1 dan 2 kita harus eliminasi apanya biar sama X sama Z. Eliminasi Y-nya kan gampang, tinggal eksekusi saja. X min Y min 7Z ya kan, sama dengan minus 28. Persamaan yang kedua berarti 8X plus Y plus 3Z sama dengan 44. Nah, bonus karena koefisiennya Y sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan aja karena minus positif. Berarti jumlahkan jadi 9X, ini hilang jadi ini berapa sih tadi? 3Z ya, 3Z 3 minus 7 bisa 3 berarti minus 4Z sama dengan berapa? Jumlahkan 28 berarti 16 ya. Betulkah 16? Ya, 16. Berarti ini sudah punya persamaan 1, 4, ini persamaan yang 4, dan persamaan 3 ini bisa kita eksekusi. Oke, 5x min z ini 4z, berarti z nya kita kalikan 4. Jadi gimana? 5x dikalikan 4 berarti 20 yang ini ya. Ini kita eksekusi, dengan ini kita eliminasi z nya kan gitu ya. Ini harus dikalikan 4 karena di sini punya koefisien 4. Oke, ini punya koefisien 4 berarti ini dikalikan 4 ya. 5x dikali 4 20x 20x. Oke, minus 4z sama dengan dikali 4 12. Nah, yang bawah 9x tetap nilainya dikurangi 4z. Oke, sama dengan 16. Kita tinggal lakukan pengurangan karena tandanya sama minus minus, kurangi 20x dikurangi 9 jadi 11x sama dengan kurangi berarti berapa? Berapa sih? Minus 4 ya, minus 4. Oke, minus 4. Wah, kok begini ya? Oke, kok sepertinya aja enggak. Minus 4 per 11 ini X nya. Oke, berarti kita harus nyari Z nya ya, Z nya. Kok bilangnya janggal gini, ada yang salah nggak ya? Coba ya, ini bilangnya bulat loh, kita cek aja sekali lagi coba. Ini dikalikan 7 benar, X min Y min Z, iya betul, min 7 Z min 4 dikali 7 28. Oke ya, betul. Ini dikalikan 4 dari 8x plus Y plus 3Z sama dengan dikali 4 44. Oke, ini jadi dikali 5x min Z sama dengan, oh ini 15 dikali 5, sorry yo, 15 ini Z 15 loh, ada yang salah atau tolong kalau saya salah ingatkan yo, ingatkan. Berarti ini tadi dikali berapa ini? Dikali 5 kan, dikali 5 berarti ini harus dikali 4 ya, dikali 4 berarti harus ketemu 60. Yang ini 60 berarti dikurangi ini jadi salah. Jadi ketemu pas ini 44 ya kayaknya. Oke, 44 berarti X nya adalah 4. Kita ketemu X nya 4. Kalau kita ketemu X nya 4, kita bisa ambil yang ini untuk kita jadikan substitusi nilai X nya. 5x min Z sama dengan 15 min Z. Nah, berarti 5 dikali X nya adalah 4 minus Z sama dengan 15. Berarti bagaimanakah min Z ini 20 akhirnya di minus 15 minus 20 jadi minus 5, berarti Z nya sama dengan 5. Oke, lihatnya 5. Sekarang kita dapat Z nya 5, kita tinggal substitusi ke yang persamaan ini untuk mencari Z nya. Oke, bisa ya, bisa yang 2 atau yang 1 boleh. Kita ambil yang ke 1 aja, X min Y. Oke, kita tulis aja X min Y terus apa tadi? Ini ya, nah, min 7Z oke, sama dengan minus 28. X nya adalah 4, min Y nya adalah min Y nya kita mau cari sih. Oke ya, min 7 dikali Z nya adalah 5. Oke, sama dengan minus 28. Jadi gimana? 4 ini minus 35. Oke, 4 minus 35 berarti minus 31, berarti min Y sama dengan minus 28
minus 31 pindah ke sini jadi plus 31. Jadi berapa itu? Jadi minus 3 ya, plus 3 ya, plus 3 min Y, berarti Y nya yang minus 3, minus 3, Y nya adalah minus 3. Nah sekarang kita tinggal cek aja sini. Nah, ABC itu adalah ini X, ini Y, ini Z kan gitu ya. Maka nilai A kuadrat plus BC, A kuadrat berarti A nya adalah X kuadrat 16 ditambah BC, B nya adalah berapa? B nya tadi adalah yang Y min 3 dikali C nya 5, berarti min 3 dikali 5, berarti ini 15, 16 min 15 sama dengan 1. Oke, ketemu 1. Ya gampang. Iya. Nah sekarang kita lanjutkan ke tipe soal yang ketiga. Ini dia soal yang ketiga ya. Jadi silahkan saja teman-teman bisa pause dulu mau dikerjakan. Langkahnya nanti akan sama seperti yang tadi. Sekarang kita susun saja dulu bentuknya gimana. Ada bentuk yang seperti ini teman-teman ya. 4 per X plus 3 per Y sama dengan 3 kan gitu. Terus yang satunya kan ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Oke ya, sama 2 ini ya. Berarti ini berapa itu? 6 per X, 6 per X min 2 per Z sama dengan 4. Oke. Terus yang selanjutnya ini ada 9 per Y plus 6 per Z. Nah, sama dengan 0. Nah, kita punya 3 persamaan ini. Nah, sekarang bedanya dengan yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya dia punya penyebut berupa angka. Iya, sebuah angka ya, atau konstanta atau koefisien ya namanya, bisa itu. Nah, terus kemudian yang di kedua ini yang bentuk pecahan ini adalah ternyata variabel yang di bawah. Kalau variabel yang di bawah teman-teman ambil saja permisalan. Langkah yang dilakukan adalah memisalkan, permisalan, misalkan saja. Misalkan apa yang dimisalkan? Nah, ini kita 4 per X. 4 per X itulah sama dengan 4 dikali 1 per X. Begitu pula 3 per Y, 3 dikali 1 per Y. Maka kita misalkan itu 1 per X sama dengan A, misalkan begitu. 1 per Y sama dengan B, 1 per Z sama dengan C. Maka persamaan ini akan bergeser menjadi apa? 4 dikali 1 per X berarti 4A kan gitu ya. 3 dikali 1 per Y berarti ditambah ya tadi 3 dikali 1 per Y 3B sama dengan 3. Oke. Yang sini berarti apa? 6 per X berarti 6 dikali 1 per X 6A minus 2 per Z, 2 dikali 1 per Z 2C kan gitu ya, sama dengan 4. Yang satunya lagi 9 per Y berarti 9 apa? 9 B kan gitu ya, plus 6C, 6C kan ini 6C sama dengan 0. Nah gini kita bisa ketemu. Nah sekarang kalau sudah punya 3 ini gimana? Ini variabelnya A sama B ya. Lagi A sama C. Sekarang teman-teman tinggal saja main logika, mana yang dikerjakan dulu, mana yang dieliminasi, mana yang disubstitusi. Nah kalau saya sih lebih gampang kita pertahankan persamaan ini gitu. Kita punya ini, kita tahu bahwa di sini ada 6A dan C, di sini ada 4A dan B. Kita bisa pilih yang dipilih, mana yang digantikan kan gitu ya. Ini digantikan dengan disubstitusikan nilai C nya berapa. Nah C nya didapat dari sini, berarti ini 6C sama dengan pindah row sini jadi minus 9B kan 0, ini pas ya. C nya berarti ketemu min 9 per 6B atau ketemu berapa sih, min 3 per 2B. Ini C nya ini kita substitusikan ke sini. Nah kan gitu, substitusikan ke situ jadi apa? 6A minus 2 dikali 3 per 2 minus 3 per 2B kan gitu ya, sama dengan 4. Berarti jadi ketemu apa? 6A minus positif jadi plus 3B sama dengan 4. Nah ini jadi persamaan yang keempat. Persamaan di substitusi eliminasi dengan persamaan yang pertama. Ini ada apa tadi? Persamaan pertama. Ini persamaan pertama gimana? 4A plus 3B kebetulan sama dengan ini. Nah proses dulu gampang biar tidak terlalu panjang videonya. Ini 25 menit loh ya, 25 menit kita baca kali panjang ini, coba ya biar teman-teman puas. Oke, sudah, ini tinggal dilakukan prosesnya, lanjutan bisa ya. Oke, jadi proses awal itu yang manipulasi nanti kita jelaskan di contoh soal yang berikutnya. Kalau ini sudah tinggal teman-teman bisa lakukan
langkah yang sama dengan sebelumnya tadi. Oke, siap. Lanjut, kita geser ke soal yang keberapa? 4 ya, 4. Bentuk soal yang keempat. Bentuk soal yang keempat gimana ini, Mas? Ini ya, bagaimana teman-teman sudah dapat idenya mengerjakannya bagaimana? Oke. Kita mulai saja. Berarti perhatikan sini pertama yang 3 variabel berikut x. Waduh, kita sekarang dibalik nih teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kita sudah dapat solusinya. X nya ini himpunan penjelasannya sudah ada, ini y, ini z ya, x, y, z, dan kita dimintakan nilai a, b, c. Berarti kita tinggal substitusikan ini ke sini. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang pertama dulu. X nya adalah min 2, berarti ini min 2, kita tulis saja min 2. Oke, ditambah 5y, 5 dikali min 3. Oke ya, terus ini ditambah 2 dikali z nya adalah 4 sama dengan minus a minus b minus c. Oke, jadi persamaan kan ini. Oke, minus 2 minus 15 berarti minus 7, minus 15 minus 17, ini 8 berarti 9, minus 9 minus 7 ya, minus 7 ya, sama dengan minus a minus b minus c, atau kalau kita kalikan minus semua jadi a plus b plus c itu sama dengan 7. Nah, persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua bagaimana? Masukkan juga, substitusikan ke sini. Ini aja ya. Persamaan yang kedua, 3 dikali x, x nya adalah minus 2. Oke, minus y nya adalah minus 3. Kita tulis saja pelan-pelan, ditambah 4, z nya adalah 4 juga sama dengan 5a plus b. Siap, sama dengan berapa ini? Ini minus 6, ini plus berapa? 9, ini plus 16. Jadi berapa? Ini plus 3 plus 3 tadinya plus 19, jadi 5a plus b sama dengan plus 19. Persamaan yang kedua. Oke, kita sudah dapat persamaan kedua. Sekarang persamaan yang ketiga. Yang ketiga ke sini, substitusikan aja ini. Tetap sama. 2x, 2 dikali x nya adalah minus 2 ditambah y nya adalah minus 3 minus 3. Oke, terus ditambah 5z, z nya adalah 4. Oke, sama dengan berapa sih? 6a plus 1, 6a plus 1. Siap. Nah, ini sudah gampang nih. Ini minus 4 minus 3. Oke ya, ini berapa ini? 20 ya. Oke, 20 ya, benar ya. Ini minus 7 ditambah 20 minus 7 ditambah 20 berarti 13 sama dengan 6a plus 1. Kalau kita pindah ruas ke sini berarti 12. Cerah, ini 12 sama dengan 6a. A nya sama dengan 2. A nya 2. Kita udah dapat A nya 2 ternyata dari persamaan 3. Nggak perlu repot-repot. A nya 2 substitusi ke sini. Ketemu apa? Ketemu B nya, kan gitu ya. Oke, sekarang A dan B nya ketemu, substitusi ke sini. Ketemu apa? C nya. Bisa kan? Ayo coba, silahkan. Nanti setelah itu dicari, dimasukkan sini. 2A, 2A nya ketemu berapa? B nya ketemu berapa tadi? C nya ketemu berapa? C nya berapa? Siap? Masukkan aja di komentar ya, coba. Oke. Kita lanjut ke soal yang keberapa? Terakhir. Kelima. Ini bentuk soal yang kelimanya ya. Jadi begini. Soal yang kelimanya. Silakan bisa di pause, cari ide dulu mengerjakannya bagaimana. Oke, sekarang teman-teman bisa lakukan apa ini, mau melakukan apa? Oh, pecahannya sudah ada gini Mas. Kalau misalkan sampel x tadi nggak bisa kan, di sini ada penyebutnya x plus 1. Nah, kita intip aja. Saya menaruh kecurigaan di sini, lihat ada x plus 1 penyebutnya. Di sini ada juga x plus 1. Di sini juga x plus 1. Ini sama. Ini sama, berarti permisalannya kita tinggal rubah. Oke, tinggal rubah apa? Misalkan nilai 1/x plus 1 itu adalah sama dengan A, kan gitu ya. 1/y plus 1 itu adalah B, kan gitu. 1/z, y plus 1, y min 3 bro, y min 3 sorry, y min 3, y min 3 itu adalah B, berarti Z plus 2 ini yang dimisalkan kan sama dengan C. Jadi persamaannya jadi apa? 2
dikali A kan gitu ya, ditambah 2 dikali 1/y-3 berarti 2B plus 3C sama dengan 2 kan gitu. Yang persamaan kedua minus 4A kan gitu aja, ditambah 1B berarti B kan gitu ya, ditambah 6C ya toh, 6C sama dengan 5. Oke, yang ketiga berarti lanjut, yang ketiga berarti gimana? Ayo, 4A ditambah 3B ditambah 3C ya, 3C ya. Oke, sama dengan 2. Nah, timnya 3 persamaan ini nanti bisa teman-teman lakukan seperti yang tadi, eliminasi variabel mana yang gampang. Saran saya sih yang A ya, kayaknya gampang, tinggal ini dioperasikan, kemudian ini sama ini nanti bisa dieliminasi. A nya dulu dicari, B dan C nya dieliminasi. Oke, setelah itu masukkan untuk mencari kembali nilai A nya kan gitu. Temu A, B, C, A, B, C nya dimasukkan ke sini. Nah, oke ya, ini ketemu berapa nilai A, B, C dari sini tadi, masukin ke sini, maka ketemu nilai X nya, Y nya, Z nya. Begitu. Oke, kita sudah hampir 30 menit, bahkan mungkin lebih ya, 30 menit lebih. Jadi ini panjang tapi merangkum semua jenis soal tentang SPLTP. Semoga bermanfaat. Ingat, kalau saya salah tinggalkan di komentar. Semoga teman-teman paham dan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Hormat, patuh pada orang tua karena itu kunci sukses di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, saya capek.